Israelku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Cara torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57. Ali Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini belum menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Jumiyah Thariqah Mu'tabarah ingkang enggal jenengan wong penganut thariqah ben duwe wadah malih. Alhamdulillah guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ini telah mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut sebagai Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Yang banum di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah Jatman. Ya, sedangkan yang Jatma Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi diroron wa kufron wa tafriqon bainal mu'minin. Ini dari Rasain wenunan sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Manusia dari sisi lahir fisik basarnya apa? Basyarun. Tapi manusia dari sisi spiritual yang non fisik bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Allah menciptakan kita sebagai insan diberi 3 kekuatan. Diberi 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Itu merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hatta malaikat nggak ngerti logika itu, nggak ngerti matematik, nggak ngerti malaikat tuh. Matematik, logika, internet, bener ngerti. Hanya taat pada Allah itu aja, apa perintahnya lah. Manusia yang diberi al-quwwatun natiqah. Dan hanya agama Islam, saya baca agama lain, saya baca Taurat, saya baca Injil. Tidak ada agama atau kitab suci
yang menghormati, menghargai kecerdasan manusia. Itu hanya Quran. Kita diperintah tadabbur, diperintah tafakur, diperintah ta'akul, diperintah tafakuh. Ini semuanya menggunakan akal, menggunakan akal. Sampai-sampai tegas sekali, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya, sing bisa bener hanyalah orang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Yang bisa benar apa saja? Orang yang berilmu. Benar berdagang, benar bertani, benar membangun jembatan, gedung, jalan aspal, benar berpolitik, harus dengan ilmu. Nah, apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, gak cukup hanya dengan mendengarkan pidato, ceramah, gak cukup. Harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi, gampangan dari yang saya ngomong, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah tinggal gue pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dhalalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah. Tapi dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina, yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dibawa oleh Qutb Ta'mim Qutb bin Abdullah bin Abbas. Kalau ngaji makin ngaji ya, ngaji muka akhir biasalah. Itu sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahwu, fikih, ya dalamnya saya akui pesantren. Apa nahwu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Minal wan Nihal, Maqalatul Islamiyyin, Al-Farqu bainal firaq, asing tuh kiai, nggak kenal itu. Dalam ilmu kalam sangat kurang dalam ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang dalam ilmu mantik. Tapi bahkan nahwu, sorab, taruh apa? Fikih. Waduh, alim-alim angka lawan lah. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngadir nang apa, membanggakan apanya, padang pasir. Sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya, padang pasir. Ngabotnya apa? Ngabotnya apa kalau di rumah lah. Maka orang Arab rohal, nomaden, mudah pergi. Mudah pergi orang Arab itu, nggak ada keterkaitan dengan padang pasir. Maka orang Arab dulu
satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan. Suku kamu apa? Oh, At-Tamimi. Oh, Al-Tuwaijiri. Al-Sa'ud. Bukan, desa saya ini RT sekian, desa ini enggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah. Paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, dia ngabotin ini tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Lampung turun. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di migrasi banyak abu pisan. Pada saat dikasih setiap keluarga tempatkan 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning kayak yang Tegal Gubuk masih. Paham betul? Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab. Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah, Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah, malah Asia Tengah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan. Baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Mulai sedikit dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim mati diganti adiknya Wathiq mati diganti adiknya Mutawakkil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Kalau zaman kini kan Amerika, kini kan pusat pengetahuan itu Amerika atau Barat Eropa, Inggris, simbol peradaban dunia kan. Waktu itu yang namanya peradaban Baghdad. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib, bahasa negara, bahasa administrasi, surat-surat bahasa Arab. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Ajam, bukan orang Arab, dianggap kelas 2. Arane mawali, arane bahasa Arab mawali, kelas 2 lah. Orang Arab jadi pejabat semua, gubernur, bupati, lah orang Persia yang bukan darah Arab aktivitasnya di ilmu pengetahuan. Mereka sudah punya bekal peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih bangsa Persia bangsa maju dalam peradaban. Kitabnya terkenal namanya Hammurabi. Raja-raja Persia pintar-pintar, pendidikan maju. Tinggal ganti agama Islam, ganti bahasa Arab. Potensi pintarnya ke sana, cerdasnya kan. Maka ulama itu 95% itu orang Arab. Orang Arab anak orang Arab. Imam Malik, Syafi'i, Asy'ari, Arab itu. Tapi pilihan itu Arab. Yes. Ilmu pengetahuan bangkit dibawa oleh orang-orang Persia, orang Ajam. Contoh, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, titik saja nggak ada. Tapi para sahabat apal Quran beribu tulisan, kayak pula apal kulhulah, ke apal falak An-Nas beribu tulisan dulu tuh. Gimana? Sampai apal tulisan kan beribu tulisan. Para sahabat semua hafal Quran, mengandalkan hafalan, maka tidak butuh tulisan Quran. Nah, setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar punya ide tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran, maka baru ditulis. Bentuk tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Ibnu As, penulis Al-Quran. Jadi tulisan 30 juz berdasarkan hafalan dari orang-orang sahabat, dibagi-bagi kemana-mana, ke kota-kota Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Pada zaman Sayyidina Utsman, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya bertentangan, beda-beda. Sayyidina Utsman, ini bahaya ini. Quran kok beda-beda setiap kota bacanya. Maka Sayyidina Utsman menarik semua mushaf yang ada di kota-kota, sudah kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang. Tulis maning, dibalik tulis maning. Jadi sudah satu naskah, yang lain bakar. Dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Mang Utsman.
kan betul diurus jaraya apa Mushaf Utsmani. Nah, urus jaraya nggih, urus jaraya ya. Ya setelah Quran itu dibaca di kota-kota itu beda-beda oleh Sayyidina Utsman, tarik semua mushaf dari kota-kota bawa ke Madinah, bakar, tulis ulang. Sampai sekarang naskah mushaf resmi adalah Mushaf Utsmani. Tapi tulisan Mushaf Utsmani sing asli kula duwe fotokopi ya. Tapi belum dibaca. Titik bae langka. Kula duwe juga. Belum bisa dibaca. Ba, ta, pada, jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, ro, sama. Titik bae langka. Mulai ada titik. Ya kenapa? Ya karena mengajarkan hafalan. Belum butuh titik. Sahabat belum titik, belum butuh. Hafal kalau sama hafal kulo, butuh titik boleh. Pada tahun 59 ada orang ajab, bukan orang Arab, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, menggagas titik wad'un nuqat alal huruf, ba titik siji ngesor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim ning tengah siji, ha non titik, kho dhuwur siji, dan seterusnya. Baru tulisan Arab mulai gampang dibaca bagi orang-orang ajam. Ceritanya begitu. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, baca tulisan Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Farhadu Afghanistan segini. Itu Arab itu Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Farhad Afghanistan, ngarang menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Ku sing gawe di dong Arab, dong Arab. Sing gawe wong ajam wong Persia, anane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat, masih banyak orang baca Quran gak bener. Sahabat bener kabeh mas saya. Bareng mena kenang. Berantakan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba tahun 224 bikin ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Baru tahun 224 tuh ada ilmu itu. Kamu takon sahabat yang ngerti apa idhar. Sahabat takoni apa idhar, idgham, yang nggak ngerti. Pun wafat pun baru ada tahun 224, dan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam pun sedikit sempurna wis, tulisan Quran ana titike, ana harokate, kertasnya bagus, dicetak bagus, sudah usana ilmu tajwid, tinggal kita rajin baca. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi ma huribat qattu illa adamin harabi adal aadi ilaiha buqiyas salami, dan seterusnya lah. Quran itu adalah unik. Quran itu unik. Dari satu sisi mushaf ini hadis anyar dicetak di Madinah tahun sekian. Sing nyetak manusia, kertasnya anyar, tintanya anyar, mesin cetaknya anyar, manusia anyar makhluk mushaf. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul qadim, sifat zat yang qadim, qadimah Quran. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdatsah dan qadimah Quran. Bahkan dalam mushaf baru di tahun 2000, tahun 2010 di Madinah atau Surabaya atau Jakarta. Kita seneng Kang Asin sing ngasih ketua tim belajar pentas Quran depan lu Kiasin yang nangun ketuanya. Baru makhluk, tapi hakikat Quran sebagai sifatul dzatul qadimah, sifatullah qadimah, Quran adalah qadim. Damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi. Mukjizat para nabi yang terdahulu hilang, dilanggeng. Nabi Musa tongkatnya hebat, bisa memukul batu keluar air 12 pancuran, bisa memukul laut merah jadi jalan tol, bisa dibanting ular, mengalahkan ularnya para tukang sihir. Tapi masih ada nggak?
sudah nggak ada. Hebat tapi nggak ada sudah. Nabi Isa hebat, obatnya orang sakit, menghidupkan orang mati, mujizat Nabi Isa tuh. Tapi kan cuma ceritanya, sudah nggak ada sudah. Nabi Ibrahim dibakar di mempan, masih ada? Nggak ada. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mujizat khalidah daimah damat ladaina fafaqat kulla mujizatin minan nabiyyina idja'at walam tadumi. Paham betul? Cuma sangat tinggal bubuk bukan akhir. Belum lagi setelah itu lahir beberapa ilmu qiraat, tafsir, coba luar biasa peradaban Islam. Amerika dari wonten belum ada namanya negara Amerika belum. Eropa masih tidur, masih bodoh, entah huruf masih. Baghdad sudah megang pusatnya ilmu pengetahuan, baik agama maupun yang ilmu bukan agama. Pertama kali anak tafsir sempurna dari Fatihah sampai An-Nas 10 jilid. Sayyidina Ibn Abbas nulis tafsir, Ibn Abbas tapi orang jilid lah kecil. Imam Hasan Basri juga nulis tafsir hanya 2 jilid. Pertama kali ada tafsir sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan mau Arab, orang Tabaristan, gedung Yaman itu. Hebat banget tuh. Anak maning Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong padahal, qala Rasulullah palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Siapa? Saya tahu ulama namanya, siapa beli? Saya mau mulai. Syekh, ini banyak hadis palsu. Bisa nggak saya bikin ilmu metode menseleksi hadis informasi lah, mana yang benar, mana setengah benar, mana yang rendah, mana yang palsu. Insya Allah bisa, insya Allah. Seminggu jadi ilmu ya. Lapor Khalifah, sudah jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis. Dianggap sahih syaratnya ada 4. Murid dan guru ketemu, muttasil. Kalau pulang ngomong nggak kata Gus Dur, benar itu karena saya ketemu Gus Dur. Kalau saya ngomong kata Kiai Hasyim, nggak benar, saya nggak ketemu Hasyim, nggak sahih. Kedua, gurunya itu dhabit, tidak pernah lupa, riwayat-riwayat apa terus, apa semuanya, gurunya ya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya, amanah, nggak pernah nyolong sendal masjid. Apa nih kotak ya, apa kotak duit apa. Nomor 3, adil, baru hadis itu sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa faktornya? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an dan seterusnya. Tanya pada Romo pendeta gereja, ada nggak sampai dua yang Kristen metode menseleksi ini bener-bener ini siapa riwayatnya ini? Nggak ada. Balik Injil Lukas itu selalu ngomong mereka berkata, mereka siapa? Lukas itu baru nulis Injil tahun 6 Hijriah, Masihiyah. Dan Nabi Isa wafat tahun 22. Nabi Isa umurnya 22 tahun. Tahun 66 Lukas baru nulis Injil. Sing di riwayatnya siapa? Mutasil ta, muqati'. Enggak ada itu. Apa namanya gereja? Anda beli metode menseleksi informasi, menseleksi berita. Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu metode menseleksi informasi, benar atau salah, benar atau kurang benar, istimewa apa, kurang istimewa apa, lemah. Maka hadis sahih, hasan dan dhaif. Dhaifnya macam-macam. Paham betul? Ini namanya peradaban Islam, namanya kemajuan Islam, namanya. Agama lain nggak ada, hanya agama Islam punya ilmu mustalah itu. Nah, anak maning wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Namanya bab ataf namanya. Dari situ lahirlah ilmu nahwu, grammar. Sing pertama kali gagas ilmu nahwu, bahasa Arab, ngatur bahasa Arab, judul Arab. Coba hebat kan? Namanya Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Al-Kitab 5 jilid. Pertama kali ada nahwu.
mubtada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ya Allah, hal, tamyiz, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Wong Arab dia ngerti. Kalau sahabat bahasa Arabnya bener semua. Waktu zaman sahabat, kanjeng Nabi sahabat ngomong Arabnya kah bener kabeh. Orang main kenang hancur rusak bahasa amnya harane. Lah toli bisa bener harus pakai ilmu nahwu. Ilmu nahwu sing ngarang kudu Arab. Paham mboten? Nanti tokoh-tokoh seterusnya juga ada Ibnu Hajib, As-Sarraj, ada nahwu itu. Al-Akhfash itu bukan orang Arab semua itu. Oh. Melihat indahnya Al-Quran dari 3 sisi. Satu dari konten maknanya, tidak ada kalimat Quran yang kalam farid, omong kosong, nggak ada omong kosong, omong tambahan alangkah di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah menyelidiki ma'ani Quran itu lahirlah ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran memberi penjelasan. Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khosoh, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amtal, mital. Lahirlah ilmul bayan. Dengan caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, irtifat. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe ilmu balaghah dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Namanya apa? Amr bin Ubaid. Kalian di mau lihat tajwid siapa kalian? Sarapan semaji kan sih. Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis kan bisa lebih cerdas belum. Hadis biasanya kalau rawinya sikoh, gobit cerdas, nggak pernah lupa, gobit. Paham betul? Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi dulu Habib duduk. Ya Abdul Habib. Karena nggak lewati kanjeng Nabi, ketemu ning jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Syafi'i pun lahir ngono. Toli tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Mati ini di wafat ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya sangat papat. Ulah 70 insyaallah. 70 enggak sampai dina nambah dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu hasud, takabur, sum'ah, ujub, ria, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya paling dosa tok isine enggak dina kayak dulu. Kula saya sabentina dosa nolong mateni wong, zina, dudu. Dosa kula enggak dina ge takabur, hasud, dengki, ria, ujub, sum'ah, suudzon. Kan jadi pada bahaya. Kan sampai pada bahaya sih kaya. Kalau tinggal rumah saja maling, modong, malah mesah, mata di uang itu tuh. Tapi lo hasud, takabur, dengki itu, adawah, bagdo, permusuhan, saling benci. Bener-bener galbuk. Ya pun pulau dosa nggak dina aku dosa pun sombong, takabur, iri, dosa pun nggak dina aku. Kadang-kadang masalah dosa pun ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Cara torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya. Dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Bu, Robi sini Robi. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan ngomong, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal
pula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Sadurung sampai tidak wonten ilmu usul fiqh. Paham boten? Dan yang pesantren juga kurang usul fiqh di jalan kurang. Fakih ya fakih, haram, halal, makruh, sunnah. Ya usul fakih sing kurang pesantren. Itu isi kitab risalah. Ya singkat bae singkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng, lagi butuh tafsir gitu. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad kalau saling merangkul, la masa musyarakah kan, la masa mana musyarakah, saling merangkul. Kan nggak merangkul, nggak semua nggak batal. Kita tua pegang istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Alhamdulillah. Maka dari Imam Abu Hanifah bu, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, nggak batal. Asal tidak yang satu, baru batal kalau yang satu. Berarti yang satu ngerti kan? Yang satu. Imam Hanafi, jadi lamas artinya jamaah. Imam Hanafi sih, lamastum jama'tum, maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Anak ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Lihat dulu baik apa enggak pemerintahnya, namanya muqayyadah. Paham betul? Kayak Pak Icin jalan mana kudu gaya daning. Baru nanti kita taati ya, kita taati ya. Wa ini ulil amri namanya, ulil amri. Namun dan dari jalan gede mana bagus, kita taati itu. Ya, wa ulil amri minkum muqayyadah, satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah, yang umum aqimus sholah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib sholat. Asal khusus apa? Walladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu, wajib perang jihad dengan syarat khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di atanya kabeh orang muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak wajib. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Walhasil itulah tipe-tipe ayat dalam kitab Ar-Risalah. Kata Imam Syah, sudah paham Quran harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping suwidak loro di Quran, ping suwidak loro perintah sholatku. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran, maka jabe wonten beberapa Quran macam kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, dan musawat, ayat kursi, la ilaha illallah, Muhammad, tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten Quran ibu, namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Dhuhr, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis mas, bukan Quran. Paham boten? Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtaw fil khidbah khata. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad rawinya individual. Ya Allah, ilmu pesantren lu mau luar ngerti, makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih.
Ki Mas Babakan cerdas usul fikih, Mas almarhum Mas Babakan, Ki Mahrus Lirboyo cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih otaknya cair, tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas teks yang suci. Sudah paham nas suci Quran hadis masih belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis belum cukup, harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akalnya para imam bakal kubu udah akan sampai apa selapa, terasi, kanasin, akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada dua, akal rame-rame kolektif memutuskan masalah, namanya ijma, apa namanya, konsensus. Contoh yang ijma, arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, niat, al-qiyamu berdiri, qiraatul fatihah fihi dalam berdiri, ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal. Sepakat ulama sholat seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut imam, nggak akan tahu rukun sholat, nggak akan tahu syaratnya sholat juga nggak tahu. Kalau ada orang sholat bagus, saya tanya, itu sholatnya bagus banget, belajar dari mana? Oh, saya langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau jamin Quran hadis, langkan Quran hadis langkan aja. Sampean bagus teman sholatnya, ruku'nya, sujudnya bagus teman, hanya sholatnya belajar sini di Quran hadis. Bohong. Quran hadis langka, penjelasan caranya sholat, penjelasan sholat rukunnya 17, hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Contohnya gini, lalu terang-terang gawang, 2 tahun dikira. Wes, akal individual, akal fardi individual, namanya kias. Apa namanya? Analogi, anasanga. Kias ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh kias burhani, kias fakta, kenyataan fakta. Sabu-sabu haram tak halal, ada Qurannya, ada Quran, inna sabu haram, wonten hadis, wonten ijma, wonten ijma ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, wonten kullu muskirin khamrun, setiap yang mabukkan berarti khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement, fahadha haram, maka ini barang pun haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Gitu kira. Lamun kiai yang kayak ini paham belum? Luar biasa. Tanpa pakai kias tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa kita ini. Kias burhani, kias aulawi, apa? Kias aulawi, nempeleng ayah ibu kayaknya betul. Quran betul larang, Quran nggak larang Quran. Yang Quran melarang, wala takullahuma ufi wala tanharhuma, aja ngomong kasar, aja bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Ada kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram apa haram? Sing haram apa? Mendekati, marak-marak. Wala taqrabu, aja mendekati, aja marak-marak. Az-zina, aja marak-marak nih zina. Sing haram bu, zina. Jawab zina. Luwi-luwi, lebih-lebih fabil aula. Betul nggih? Mendekati mun haram, apalagi namanya kias aulawi. Paham nggih? Nah, ini penting sini, pentingnya. Dengan adanya metode akal yang namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Di ilmu fikih itu karena ada ijma dan bahkan paling banyak kias, ijma sedikit. Sapina, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Tahrir, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahali 40 jilid. Hasil karena ada metode ijma dan. Jadi kalau ada ormas, organisasi yang nggak mau pakai ijma kias, nggak ngerti fikih. Mulai para kiai NU, para munas, musyawarah, pertanyaan 15, 2 hari jawab selesai. 2 hari selesai pertanyaan.
hukumnya cloning, hukumnya jumatan di kantor, Jakarta jumatan di kantor, ilmu di rumah sejarah, ini kantor pribadi hukumnya ayo, hukumnya bunga bank. Walhasil yang ada kejadian sekarang yang dulu tidak ada harus kita hukumi dengan pakai otak, kias namanya. Dengan ada ijma dan kias lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau nggak ada ijma kias nggak akan ada ilmu fikih, nggak akan ada ilmu fikih. Paham boten? Inilah metode seperti ini yang menggagas ada Imam Syafi'i, orang Arab, tapi di Yaman itu orang Arab, Palestina di Yaman itu Ba'alwi itu Al-Muttalibi Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya, turunannya Syekh Abdul Muttalib, bapak tuh Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takorlos ning Kristen tadi apalagi Buddha Hindu apalagi orang Kristen Katolik dua beli metode kayak kita susul fikih nggak punya ilmu seperti sulfik sepertilah nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami Islam dengan usulul fiqh. Tinggal gubuk harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma dan kias. Otaknya cair itu, paham betul. Orang sering ngomong kempek, mungkin coba ngaji usul fikih yang serius. Itu pula ilmu kalam yang serius. Aja bakal alfiah sama jelimet. Tuh anak-anak ngaji alfiah pinter-pinter tuh, sama jelimet, pinter bu. Ayo diarahkan cerdas anak-anak ini untuk memahami usul fikih, untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya Allah. Ya, yang 7 kias nanti kalau lagi akan main kok sing pitu ya sing loro bikin udah aja karo aulah bi ana maning ada makulatul asyarah apa nih makulatul asyarah begini pulang ngaji tapi kiai belum paham apa ini pula ya belum paham kalau itu juga paham berkian ada 2 nazam di kitab Ja'al Zaidun dan silikah karena menjadi dahlan Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayak ngajar meten Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong doblong al abyadu kulitnya putih ibnu Malik anak Man Malik fi baitin jero umae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong biyadi saifun tangan kel golok lawahu bengko akan sapa Zaid golok, falta mempunyai di bengkok apa golok, paham? Setelah saya paham, luar biasa. Ini namanya kategori 10, makulatul asyarah, agar kita berpikir objektif. Zaidun utawi Zaid artinya esensi. At-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqi ketongkrong posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau pilih ketua NU, atau DPR lah, pilih DPR, objektif. Jangan karena anak kiai, jangan objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng, tampan. Siapa dia? Gus Dur. Pertama Gus Dur itu, gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya, ini. Relasinya, hubungan dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal? Hubungan dengan orang lain, pihak lain. Kapan itu? Gus Dur jadi ketua PBNU kapan? Gimana? Indonesia. Jadi presiden Indonesia tahun berapa kapan? Kemudian posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biar di saya pun tangannya kelgolok, berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur itu. Toli, diapakan kekuatan itu? Lawahu. Zaid bego akan golok dan Gus Dur dengan kekuatan Banser Ansor itu diapakan? Aksirannya. Saya menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa, jadi bengkok. Reaksi. Jadi sangat penting untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have. Tangan golok tadi to have, memiliki golok. Lawahum beko akan aksi, faltawa jadi bengkok reaksi. Kamu zaman itu milih ketua NU ya kalau duit jadi sebenarnya. Berkober, makulatul asyarah berkober, pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit. Zaman duit, harus beli esensial salah. Karpet, penting duit. Harus milik kubu, harus begitu.
kualitas seperti apa, yaitu dari mana, kapan belajarnya, di mana belajarnya, alumni apa, hubungan orang lain seperti apa, dia punya kekuatan apa, aksinya seperti apa, actionnya dulu sehari-hari aktifnya seperti apa, selain dia aksi apa, reaksinya dari masyarakat, apa akibatnya lah. Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca nggo pasaran, kiai aja dipaham, kalau santri apa maning. Ya Allah, itu pesantren. Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya guru siapa? Lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis siapa? Yang nulis suratnya siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah, ini baru contoh ilmu ulama agama waktu di pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar, pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, apa tahun 161. Sing gawe nol, mau hilangkan nol mau nih 10x, ya x 10 ya, maka 20 x loro, 30 x telu, 100 x 10 x 100 berarti. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, dari Yaman bukan, dari Khwarizm, menggagas 0, 10, 1, 0, 100, 1, 0, 1000, 1, 0. Gampang penting barang kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika dulu lahir. Amerika lahir abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa belum ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka 0. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya dia, makanya kompas tuh. Yang pertama kali gawe ku warnanya Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi, pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan pesawat itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor karena alat navigasi. Apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sing gawe alat musik organ wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku arane kitabnya Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Kalau nggak ada kitabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana caranya membuat organ? Tuh peradaban Islam 500 tahun ada berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atha, An-Naddam, Abu Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu orang Arab, Maturidi. Al-Ash'ari orang Arab, Masyarakat Arab. Turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, Abu Bakar Baqillani, Afghanistan. Ghazali, Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Harumi juga Khurasan. Imam Razi, Kota Roy, dari Kota Roy sekarang masuk ke Kota Tahran di Iran, di kota Iran, pinggiran Kota Tahran, ada kampung Roy, maka Ar-Razi, asal Ar-Razi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu pusat dari nomor 2 Mesir, Imam Sufi juga dari Baghdad, Al-Karhi, Sila Sekti, Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid Damaskus, Dunun al-Misri Mesir, As-Sarwardi Baghdad, sehingga ada awal Ma'arifah, kita Al-Ma'arif. Tahu lagi Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Khurasan, sekarang Iran, masuk Iran Khurasan. Abdul Jabbar, Abdul Karim Al-Jailani adalah orang Baghdad. Ibn Sam'in, orang Maroko, sufi besar. Langkau Yaman. Ahli hadis 10 orang sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sangat gitu Arab. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab. Masya Allah. Man. Itu ba'almi itu sing hadis. Bukhari Uzbekistan. Waktu pun kuburan Arab hilang,
Bung Karno kan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburan Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu, orang-orang PKI komunis mana itu, cari perintah anak buah cari ketemu di Uzbekistan waktu masih ke bawah Soviet waktu itu, dibangun sampai sekarang tuh jasa Bung Karno tuh kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan, Turmudi, kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab jadi itu Syafi'i, Malik, Al-Asy'ari, siapa lagi? Ya. Hasan Basri, bukan. Itu Imam Hasan anaknya bapaknya Aran Yasar, wong Majusi ditahan, juga ke Madinah. Kalau menjadi Islam, dan Hasan, lu pinter lu, Sayyid Tabi'in. Bapaknya wong Majusi. Agama Bani Dasar. Itulah agama Islam, sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah. Apa namanya? Kecerdasan, the power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras apa? Mutakhayyilah, the power of ide, cita-cita, kemauan, hasrat. Dua, yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, kamu anak buah, pemimpin. Datang dari apa? Datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi itu adalah fadl min Allah. Jadi bagi yang ajar besar-besar kenang hawa nafsu, ajar besar-besar kenang lawan nafsu ya, jadi anak. Gak ada kompetisi, berlomba gak ada. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon, Taman isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niatnya apa? Ibtigha amardhatillah. Iku pun hawa nafsu ghadabiyah lu ganti arane himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qa'imun lillahi dzul himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah, Islam harus menang. Ngalami di nasihatir pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh, leren dingin, istirahat dulu dakwahnya, Akmal akan dibunuh Abu Jahal, CS sampai nggak, leren dingin aktifin NU tempat dipateni aku, ya langsung leren dingin jadi guru madrasah saya pateni aku. Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atudha hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Bukan betul sampean. Tegal Gubuk begitu Tegal Gubuk begitu dong. Waktu pilihan umum P3 terus partai NU, suara paling kata Tegal Gubuk. Di DPR Pak Syafi'i satu pamannya istriku lah, Syafi'i Gempol. Di DPR suara paling banyak dari Tegal Gubuk, terus Syahron, terus Istiharno, satu lagi siapa ya? Sahari, hanya ada 4 di DPR. Itu ada 4, Syafi'i, Syahron Arjinangun, Sahari, Istiharno, ada 4 orang, satu gebukan tuh. Suaranya paling utuh dari mana? Partai NU. Dia Tegal Gubuk. Itu harus kita lanjutkan, harus kita teruskan. Jangan merosot, jangan. Apapun kita harus menang. Itu paham betul? Namanya apa namanya? Himmah. Para wali songo himmahnya besar. Islam tersebar di Nusantara ini. Ki Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Duit apa? Duit senjata canggih. Boten duit apa? Himmah. Kiai-kiai kayak pondok pesantren kudu berhasil, harus besar. Kempet, Arjunangun, Babakan, Buntet, Gedongan. Dengan apa itu? Dengan uang? Enggak. Himmah. Paham betul? Santri-santri harus himmahnya besar. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, tapi nafsu tersebut dipoles, niatnya baik, caranya benar, ghayahnya lillahi ta'ala. Kau boleh kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antum a'laun, menang di atas. Siap? Menang itu wajib, kalah sing keras jangan jawab keras. Menang itu kalah, awas kalau kalah, awas. Itu namanya himmah. Itu menang, itu guyon itu guyon. Kan jadi perang menang terus dalam musuh besar. Uhud kalah, Badar menang, Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, Hudaybiyah menang, dalam perang Uhud kalah. Ya Allah, kanjeng Nabi giginya sampai copot satu, patah satu. Jadi Tolhah sampai tangannya jemper menahan panah, ngalang-ngalang kanjeng Nabi. Sama Dihya meninggal syahid di situ. Hamzah bin Abdul Thalib wafat. Yang kalah cuma Uhud, lainnya menang semua. Orang Tegal Gubuk tidak boleh kalah dosa. Paham betul? Kalah awas. Ayat Quran jelas, duduk ngomong gitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Namun kamu benar-benar orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'launa, di atas, menang. Apa bela? Rebutan kepala Pak Mandor Pasar menang, rebutan lurah menang, kepala RW RT menang, apa menang, direktur menang, kepala desa apalagi menang, DPR menang, bupati menang. Rebutan apa bahaya untuk Tegal Gubuk harus menang. Kalau betul-betul kita orang paham betul. Yang nomor 2, kuwatul tahilah itu didorong oleh nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya. Isun kudu sugih. Aja 9 orang paling sugih naga 9. Sinarmas, Tomiwinata, Wilmar, Aguan, Lipo, 9 orang yang menguasai harta Indonesia ini. Tegal Gubuk harus ada orang kaya, sangat kaya. Namanya nafsu syahwatiyah. Lamun niatnya bagus, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka syahwatnya gantiarannya azimah. Apa? Ala qadari ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadaril kiramil makarimu fatakburu fi aynis saghiri sigaruha wa tasgharu fi aynil azimil adaimu. Makarim, adaim, kejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, Pak. Sayyidina Utsman kaya, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Suatu hari ziarah ke Mesir, Abdullah orang Baghdad berangkat ke Mesir ziarah tentang Imam Syafi'i. Yang Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah. Zaman kini baru SAG itu ziarah, SAG baru perguruan swasta mana? Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah Imam Syafi'i ke Mesir, mangkat bar di desa Fustat, ada dusun Fustat di kono ini Syafi'i, Abu Sa'al Ansori dengan mana Waqi bin Jarrah, ada mana Ibnu Hajar Asqalani, kumpul kabeh di pulau besar itu. Barang ziarah mana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i gak punya rumah, tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jilani cepet bayarin tanah 10 hektar diwakaf untuk penduduk desa Fustat. Sampai sekarang terus kini rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani, wali sugih loman. Bukan beli Tegal Gubuk, ana beli Kiai Wahab menyebarkan NU sampai dengan Palembang tahun 35, 35 tahun itulah. Sampai dengan Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh orang Semarang asli ya, pendiri NU. Pandeglang Menes ketemu Kiai Abdurrahman pendiri NU. Bogor ajengan Pagentongan Abdul Hamid Ahli Falak pendiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas pendiri NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Bamasum, Kudus Raden Asal Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok, makan Lombok mana? Jam tahun dulu, tahun 20 pilal 2004, 2005, 2006 sampai Lombok, di NU di Lombok, Kiai Faisal pertama kali NU. Iku kiwa muter-muter tanpa proposal, duitnya dewek. Baru kayak kiwa kita NU sampai sekarang masih urip ya, tenaga, ya pikiran, ya duit. Baru kita sekarang mengandalkan proposal, insyaallah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ada orang bangkit dari kuburan udah dhuwur, wah gede dhuwur, bareng diparkir di dalam mukanya bolong laga dagingnya propos. Kanjeng malah kaget, man huwa Jibril, siapa itu Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong laga dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal.
Kayak NU bakalan daging ambrol kami bakal NU. Ayo kita sedapat mungkin cari uang yang halal, tinggal gubuk jadi orang kaya semua. Itu namanya azimah. Pulang ngomong kayak gini, itu berarti pulang ngomong sampai meremehkan ibadah. Betul. Jam 3 tangi tahajud ya pula kelakuannya pula sampai jam 2 lah, jam 2 selo jam 1 jam 3 langsung jam 3 tahajud toli istighfar ping 100 ya kakek sholawat ping 1000 toli alif lam mim sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan pun tekan subuh jamak toli sholat subuh toli luru duit duhur leren mangan dingin makan siang sholat duhur luru duit tekaning asar leren sembahyang asar luru duit kaning maghrib istirahat tago nanti pengajian tahlilan ya Allah tekan isya istirahat jadi luru duit ibadah Pak. Famshu fi manakibiha walladzi ja'akum adzalulan famshu fi manakibiha. Ayo jalan, ayo gerak, ayo cari uang. Wakulu rezeki, makan rezeki yang thayyibat, yang baik-baik. Ada lagi yang paling keras Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Aja sampai ninggal nang anak melarat, dzurriyyat dhi'afan. Aja sampai pada kita mati bisa ninggali warisan yang cukup untuk anak cucu, dzurriyyah yang kuat. Jadi apa? Kita kudu sugih, apa? Jadi sugihku wajib melarat temenan aja gemuyu temenan sugih melarat pinter bodoh menang kalah temenan kalau mau berdasar Quran kabeh dari Quran itu walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh yang tinggal duduk. Nikel, batu bara, besi, tembaga, mangan, boksit, granit, emas, berlian, inten, minyak, gas, uranium, tarium, timah, ada semua di Indonesia ini. Kedeleng wong sugih, durungan daftar tinggal gugu durungan. Nomor 1 Prayogo Pangestu duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sudah Bank BCA Bero Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas 700 triliun duitnya. Nomor 4 Antoni Salim 500-600 triliun. Nomor 6 wong Islam, nomor 6 Khairul Tanjung dari Bank Mega. Nomor 30 sana wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Bang Bayu aku latih daftar 50 orang kaya durungan tinggal butuh anak bareng perjuangan pasti butuhkan uang gimana tambah uang gak akan jalan NU harus mandiri harus punya uang kalau enggak akan menjadi anteknya cukupnya pemerintah sehingga pemerintah itu kuat dia tentara, dia polisi, dia perangkat pemerintah enggak. Nah kita NU ini namanya civil society, organisasi masyarakat untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Aja malah mengkompliti komplementer. Aja kita terus malah menyempurnakan kekuatan pemerintah. Yang kritik siapa? Nanti gak ada yang kritik itu. Betul. Kalau NU-nya diem saja berarti menambah kekuatan pemerintah. Yang harus apa? Mengimbangi. Pemerintah jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, zalim nanti. Tapi dia bakal terlalu kuat. Kalau yang seimbang, kalau pemerintah harus kuat. Jadi bela mana harus kuat. Terus tentara, dua polisi, dua duit, segala macam. Umrah NU itu pemerintah. Ayo kita punya kekuatan NU mengimbangi. Kita punya atharawat ijtimaiyah, sosial kapital, warga besar, warga ini sangat besar, namanya sosial kapital. Yang kedua atharawat taqwa hadariyah, punya budaya yang kuat kita ini, tahlilan, manakiban, jarak kubur, haul, coba. Kita lamun jatuh tahlil enggak? Kalau ingat kan tahlil. Mari saudara-saudara kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan untuk Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya, dan para aulia dan para ulama, dan untuk bapak kita dan ibu kita dan para ulama guru. Marem boten cuma baga ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami ikhwan al-mursalin wal malaikatul muqarrabin wa jami aulia illah min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha jibal. Dipaham apa? Oh barriha wa bahriha jibal. Ora paham dah. Marem nyebatan. Wala abaina ummatul jaddatina Syaikhina al-khusus salatan la ruhi siapa sebut marem. Jangan baca siapa marem kan ini harus dirawat namanya
culture capital. Sholat yang gue topong, sholat yang kopiah, padahal dijaminan, yang kopiah pasti khusyuk, harus beli ngau topong beli khusyuk, enggak. Siapa tahu sih beli ngau topong lu yang khusyuk jadi masih ngau. Tapi itu kultur, culture, pegang itu, jangan sampai ditinggal. Masih anak berduga, bakal anak berduga bisa sempurna, enggak. Tapi itu culture, pegang itu, jangan dibuang. Paham betul? Ini hal bihalal. Di Arab nggak ada nih. Di Arab itu kalau Idul Fitri saling mendoakan minal aidin wal, itu doa itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah aidin wal faizin, yang menang melawan hawa nafsu. Aqballallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Enggak ada. Ampun saja, ya pada enggak ada. Itu budaya kita itu. Itu Islam Nusantara itu. Lahir batin ya, oh iya sama-sama. Enggak ada di Arab, enggak ada itu. Ampun lahir batin ya, enggak ada. Itu budaya Islam Nusantara. Arab enggak ada. Idul Fitri berdoakan. Kita yang mendoakan ya pengapuraan, betul. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, hati-hati ya, fahdharu, hati-hati. Di antara istri kamu dan anak kamu sebenarnya adalah musuh kamu. Ya Allah. Wong laki ini gaji mau 15 juta, wong wadurin jalur tas Hermes, Gucci, Prada, Fendi, harganya paling murah 75 juta. Ayo sini tuh. Ya terpaksa laki ini korupsi, gitu. Oh aduan laku musuh itu. Atau sebaliknya wong lanangnya harus ibadah, rabine pan sedekah bang sejuta lah. Ya rabine acak akeh 1.000 baik. Musuh. Paham betul. Itu musuh berarti kulit duduk. Di antara istri kamu musuh kamu. Di antara anak kamu juga musuh kamu. Kita NU Ahlussunnah Jamaah, anak kita bangkang dan nggak lagi Ahlussunnah, nggak kenal Ahlussunnah, melawan bapaknya, musuh itu. Paham betul? Nah, wa in ta'fu wa taswaghfiru, kalau kamu saling memaafkan, saling salaman, wa taghfiru, saling mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat hal bihalal nih. Ayat hal bihalal. Nah, itu duduk hal bihalal itu enggak faizina, hal bihalal. Paham betul? Itu ciri khas Islam Nusantara. Maaf lahir batin ya, oh ya sama-sama. Di Arab nggak ada itu. Paham betul? Oleh karena itu kita kaya dengan sosial kapital dan culture kapital. Hanya yang masih jauh kita ini adalah at-tarwatil maliyah, finansial kapital, duit, kita bantu duit. Budaya kita punya, warga kita banyak, duit nggak punya. Kemudian terakhir harus ada at-tarwatus siyasiyah, politik kapital. Ayo diperbanyak bupati NU, camat NU, kuwu NU, ini itu loh. Masya Allah, itu namanya at-tarwatus siyasiyah, politik kapital. Itu baru benar tuh berjuang kayak gitu. Alas, pula pengalaman pula jadi ketua umum PBNU 10 tahun, angel. Wah itu kira-kira solid, kompak, angel. Nah, nomor 3 kekuatan al-quwatul natiqah, kecerdasan, al-quwatul mutakhayilah, ide, hasrat, kemauan, cita-cita, dan yang terakhir al-quwatul nafqah rabbaniyah, tiupan dari Allah, divine gas, tiupan ilahi. Apa? Qalbu, hati, nggone marifat, nggone akhlakul mulia, nggone ridho, syukur, tawakal, mahabbah. Ingatin nggone kudu akal itu ning. Malah bakal mati pun digawakeun. Al-quwatun natiqah selangka wis di kuburan ngaji tah langka wis ngaji tah. Diskusi tah, debat tah, musyawarah tah di kuburan langka wis. Langka atau cita-cita tapi dari kubu, dari camat langka wis. Tapi al-quwatul an-nafqah ar-rabbaniyah, hembusan tiupan dari Allah, yaitu kalbu, di situ masih ada. Kalbul mukhlis, hati yang ikhlas, yang penuh tawakal, yang penuh bersyukur, yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan mahabbah, mencintai satu sama lain, syukur sampai ma'rifah. Paham betul? Jadi kesimpulan lagi supaya balikan oleh Bu, manusia beda dengan yang lain karena kita punya 3 kekuatan. 1 al-quwwatun natiqah, kecerdasan akal, ilmu apa baik, ilmu apa aja. Yang kedua al-quwwatul mutakhayilah, membangun cita-cita, kemauan. Saya mau bangun rumah, dua lantai, saya punya mobil Innova, dan semuanya mutakhayilah. Punya istri yang cantik, semuanya mutakhayilah semua, hasrat, kemauan, cita-cita. Yang terakhir an-nafqah an-rabbaniyah, tiupan dari Allah, yaitu ruh, itu ada di hati kita. Nah, ruh itu sebenarnya beli betah nih, dunia beli betah. Lagi lahir kan nangis, kita nangis. Apa lu? Sing nangis ruh itu. Ini sangat penting. Dari alam yang sangat universal, alam bebas,
ketemu karo materi karo fisik sudah penting dikit bakal nangis bakal lahir tolib bakal wis tua beri betah wis pengen lepas dari sekat-sekat materi pengen lepas bakal wis mati bebas. Ruh kita akan berkumpul dengan ruhul kulli, ruh universal. Nomor siji ruhnya Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para aulia, para ulama, para solihin. Dari sini ruh itu ada ruh universal. Lah bakal kita mati blesak, alhamdulillah pan bergabung ke ruh universal ditolak, pengennya balik mana yang tinggal gubuk. Rabbana absorna wa sami'na farjana na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah balik nang tinggal gubuk beramal soleh gak bisa. Disitulah azabun alim, siksa yang paling berat di situ. Mau bergabung dengan roh universal ditolak, mau kembali ke dunia gak mungkin. Itu kita roh parsial. Kalau kita orang soleh mati bergabung dengan ruh universal, ruh kulli. Misalkan batas-batas ruh Sa'id, ruh Ahmad, ruh kembali ke universal. Ketika kita jawab ditakonnya alastu bi rabbikum, qalu ruh universal jawab. Dengan Sa'id, Ahmad, atau Khalil Bakar, Fatimah, Zainab turun masih universal. Terus takutnya Gusti Allah, alastu bi rabbikum, kita jawab bala syahidna. Waktu itu ruhnya universal. Bantakan di dunia terhalang oleh badan jasmani fisik, butuh mangan, butuh minum, butuh pangkat, butuh jabatan. Ruh kita nggak bebas, mulai dibetah. Mulanya orang bekas umur kayak kelas 70 tahun lah, selangkah kemauan, beli apa-apa, banyak ketuman kita beli banyak persi wakil beli dan buatan wis kali nanti ini waktunya baik Kang Rahmat kalau itu timbang kula Kang Rahmat tidak ya Kang Rahmat terlalu mulai ya so makan gula itu kan tapi sudah punya kemauan apa tapi masih harus semangat nih, semangat natiqah, mutakhayilah besar, siap pinter, menang, sugih, siap awas bodoh, melarat, kalah, awas kita sering tua sekali doang kenang baik, doang kenang kulis bagaimana apa-apa, itu melorong bapaknya pula wafat 70 Kang Jafar sudah telu Kiai Satora Jenangun sudah telu Kiai Khalil bapak Ibu Syakut bapak Ibu Syahid Pulau Memeru sudah telu Kiai Bisri sudah telu Masya Allah Kiai sudah telu Kiai Bisri Mustafa Kiai Khalil Kiai Satora Jenangun sudah telu Gus Dur sudah sana Pitung Bulu Gus Dur sudah sana Kula Pitung Bulu putu 10 Masya Allah putu paling tua S2 di Melbourne Australia putu paling tua ya mudah-mudahan ala barakatillah urip yang penting dapat barokah min Allah. Udah wis ilmu semeneiki kekuatan daya upaya semeneiki kula wis pragat kekuatan kemampuan kecerdasan wis ente masih nom santri lebih dari saya 10 kali lipat lebih dari Gus Dur lebih dari Tommy Winata Ripo Aguan Firman itulah tapi ya dicungkung amin ya amin kudu ada action dan reaction aksi dan reaksi ya Allah. Ayo, saya atau bukannya saya Gus Dur boleh mati, NU tidak boleh mati. Betul kan? Ki Hashim boleh meninggal dunia, NU tidak boleh meninggal dunia. Ki Sapori, Ki Harun Kempek atau bapaknya Kura meninggal dunia, tapi Kempek terus harus berjalan semakin besar. Itu dibangun dengan al-quwwatul mutakhayilah. Paham betul? Tinggal gubuk tokoh-tokohnya dulu meninggal, terus berjuang gak boleh berhenti. Yang terkenal dulu Kumu Naji, biasa nahi mungkar komunitas itu terus kita teruskan gak boleh berhenti. Manusia boleh mati tapi agama Islam tidak boleh berhenti. Syukron.